Pencapaian membanggakan dicatatkan oleh pebola voli putra Indonesia, Rifan Nurmulki, saat berkiprah di kasta tertinggi Liga Voli Jepang pada musim 2024-2025. Rifan berhasil membantu timnya yakni Wolf Dogs Nagoya untuk melesat ke babak semifinal SV League Japan. Wolf Dogs Nagoya sukses meraih kemenangan kedua saat tampil pada babak perempat final kontra JT Thunders. Kemenangan 3 set langsung berhasil diraih saat berlaga pada Sabtu 19 April 2025. Pada set pertama, Wolf Dogs yang berstatus tuan rumah berhasil membuka laga dengan kemenangan meyakinkan pada skor 25-18. Adapun pada set kedua, Rifan dan kawan-kawan kembali memegang kendali permainan usai tetap memimpin jelang penghujung laga. Rifan Nurmulki kembali dipercaya sebagai mid-lane blocker pada laga kali ini. Dia berada di lini depan bersama Nimir Abdel Aziz, Akito Yamazaki, dan juga Taito Mizumachi. Rifan juga mendapatkan kesempatan untuk mengambil servis yang berhasil menyulitkan lawan dalam melakukan penerimaan bola pertama. 2 kali servis didapat Rifan jelang akhir set kedua sebelum akhirnya ia digantikan saat timnya memimpin pada skor 23-20. Wolf Dogs akhirnya berhasil mencetak 2 poin beruntun untuk menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0. Memasuki set ketiga, Wolf Dogs justru sempat tertinggal lebih dahulu pada skor 1-3. Rifan juga kembali dimainkan sejak awal set ketiga sebagai mid-lane blocker. Wolf Dogs akhirnya dapat menyamakan kedudukan pada skor 4-4 dan bahkan berbalik unggul menjadi 5-4. Rifan kembali mendapatkan kesempatan untuk mengambil servis. Kali ini, dia melepaskan servis dengan sangat baik lewat jump service yang akhirnya berhasil membuat lawan tak dapat melakukan rechieve. Servis AC dari Rifan membawa timnya menambah keunggulan menjadi 6-4. Setelah itu, praktis laga kembali dalam kendali Rifan dan kawan-kawan hingga berhasil menuntaskan laga dengan skor akhir 3-0. Pada laga tersebut, Rifan berhasil mencetak 9 poin. Hasil tersebut mengantarkan Wolf Dogs Nagoya melesat ke babak semifinal untuk menantang juara bertahan yakni Suntory Sunbirds. Diketahui, Suntory Sunbirds diperkuat oleh oposite berbahaya dengan tinggi badan 218 cm yakni Dmitry Musersky asal Rusia. Menurut laman resmi SV League, laga semifinal Liga Voli Jepang antara Wolf Dogs Nagoya versus Suntory Sunbirds akan dihelat 3 hari yakni pada 25-27 April. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Suntory Training Center selaku markas Suntory Sunbirds mulai pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Diketahui, Rifan berhasil membawa Wolf Dogs Nagoya lolos ke semifinal Liga Voli Jepang seusai mengalahkan JT Thunders di perempat final. Rifan bersama Wolf Dogs Nagoya tampil impresif. Pada leg pertama yang berlangsung di Entrio Toyoda Gosei Memorial Gymnasium, Wolf Dogs Nagoya menang 3-1, Jumat 18 April 2025. Lalu pada leg kedua, Wolf Dogs Nagoya menang telak dengan skor 3-0, Sabtu 19 April 2025. 2 kemenangan itu otomatis meloloskan Wolf Dogs Nagoya ke semifinal melawan Suntory Sunbirds. Fakta menariknya, Rifan mampu menjadi bintang di 2 laga tersebut. Bahkan pada leg pertama, Rifan dinobatkan sebagai Most Valuable Player MVP atau pemain terbaik. Di pertandingan tersebut, Rifan dimainkan sebagai mid-lane blocker dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 70%. Dari 10 percobaan yang ia lakukan, Rifan berhasil mencatatkan 7 poin. Lagi-lagi, Rifan tampil apik di leg kedua. Rifan mencatatkan 3 servis ace dan 2 monster block. Berbicara soal Rifan, ia mendaftarkan diri ke Liga Voli Korea meski masih berstatus sebagai pemain Wolf Dogs Nagoya di Liga Voli Jepang. Rifan mendaftar sebagai pemain asing Asia di Liga Voli Korea musim depan. Rifan tak sendiri, ada Dio Zulfikri, Farhan Halim, Doni Haryono, Agil Anggara, Amin Kurnia Sandi Akbar, Fahri Septian Putratama, Nizar Julfikar, dan Luffy Febrian Nugraha yang juga mendaftar. Sementara di sektor putri, Yola Yuliana menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mendaftar. Sayang, Rifan CS harus menelan hasil pahit. 10 pevoli Indonesia gagal mengikuti jejak Megawati Hangestri yang sebelumnya membela Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2023, 2024, dan 2024-2025. Megawati masih menjadi satu-satunya pevoli Indonesia yang tercatat dalam sejarah Liga Voli Korea. Musim depan, Megawati memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks meski sudah mendapat tawaran.
Pevoli berusia 25 tahun itu memilih untuk pulang ke Indonesia guna menghabiskan waktu bersama keluarga. Megawati Hangestri batal debut di babak final for Proliga 2025 untuk membela Gresik Petrokimia. Babak final for Proliga 2025 telah digelar sejak Kamis 17 April 2025 kemarin. Kini giliran Gresik Petrokimia yang akan bertanding melawan Jakarta Popsivo Polwan di Gor Jayabaya, Kediri, pada Jumat 18 April 2025. Namun kondisi Megawati Hangestri yang cedera membuat pemain berjulukan Megatron diprediksi batal debut di babak final 4. Dalam wawancara bersama Apa Kabar Indonesia Siang TV One, Kamis 17 April 2025 Megawati Hangestri masih berada di rumahnya di Jember. Megawati Hangestri baru saja pulang setelah membawa prestasi bagi Red Sparks sebagai runner-up Liga Voli Korea 2024-2025. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak, Gresik Petrokimia pun resmi memperkenalkan Megawati Hangestri untuk bergabung selama 1 bulan sepanjang babak final for Proliga 2025. Ditanya kapan bergabung dengan tim, Megawati Hangestri mengakui baru akan bergabung dengan tim pada pekan depan. Mungkin aku bergabung dengan Gresik Petrokimia dan aku baru bergabung pada pekan depan, kata Megawati Hangestri. Saat ini Megawati Hangestri tengah menjalani pemulihan cedera. Megawati Hangestri pun mengakui bahwa selama pemulihan, dia hanya akan ada di rumah dan menikmati waktu liburnya ini bersama keluarga. Bahkan Megawati Hangestri sengaja membatasi kunjungan untuk bisa fokus beristirahat. Aku kalau pulang ke rumah inginnya private di rumah, kalau di luar boleh. Tapi kalau di rumah saya batasi kunjungan, karena ibu sendirian di rumah, kalau di rumah ingin di rumah saja, kata Megawati Hangestri. Beberapa hari terakhir, nama Megawati Hangestri ramai menjadi perbincangan setelah dirinya memutuskan untuk tak melanjutkan karirnya di Liga Voli Korea Selatan. Megawati Hangestri yang namanya semakin meroket saat bermain dengan Red Sparks di Liga Voli Korea, memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub asal Daejeon itu. Mega kabarnya memilih untuk melanjutkan perjalanan karirnya di negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Faktor keluarga pun menjadi salah satu alasan Megawati Hangestri memilih untuk meninggalkan Korea Selatan. Pevoli berjuluk Megatron itu mengatakan jika dirinya ingin bermain di tempat yang lebih dekat dengan keluarganya khususnya sang ibu. Teka-teki kemana Megawati Hangestri pasca meninggalkan Red Spark dan Liga Voli Korea pun menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli. Sampai akhirnya, salah satu tim Proliga Indonesia, Gresik Petrokimia, memberikan sebuah pengumuman yang cukup mengejutkan beberapa waktu lalu. Lewat unggahan di akun Instagram resmi klub, Gresik Petrokimia mengumumkan Megawati Hangestri sebagai pemain anyar mereka untuk menghadapi babak final for Proliga Indonesia. Teko Megawati up on the Bulls, tulis Gresik Petrokimia di akun Instagram Petrovoli. PBV Petrokimia Gresik berkomitmen untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pemain. Stay tune ya guys untuk kita dukung bersama-sama. Megawati bergabung bersama kita. Lanjutnya, kabar tersebut pun seakan menjadi titik terang soal masa depan Megawati Hangestri setelah meninggalkan Korea Selatan. Megawati Hangestri pun dipastikan akan tampil di babak final for Proliga 2025 yang mulai bergulir pada Kamis 17 April 2025 kemarin. Baru-baru ini, saat diwawancarai pada program Apa Kabar Indonesia Siang di TV One, Megawati Hangestri mengungkapkan kontrak antara dirinya dengan Gresik Petrokimia. Pevoli berjuluk Megatron itu mengatakan jika dirinya ternyata hanya akan bermain selama 1 bulan bersama Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Saya main di Petrokimia Gresik hanya 1 bulan, katanya tertawa. Akan tetapi, terkait nominal gaji yang ia terima, Megawati Hangestri enggan menyebutkan berapa bayaran yang diterimanya dari Gresik Petrokimia.